dan nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Yeay! Nah adik-adik, karena di luar situasi masih tidak memungkinkan untuk kita ibadah di gereja, jadi kita masih ibadah di rumah aja. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik udah bangun pagi ya. Terus adik-adik juga udah mandi. Udah dong Udah Bapak. pasti mandi ya. Terus habis itu adik-adik udah siap-siap ibadah. Itu semua karena apa Kak? Berkat Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan adik-adik. Nah karena kita diberkati, sungguh sangat diberkati, kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Yuk, musik Bang. Oke cukup, adik-adik sekarang kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Abang Ray. Sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, jangan ada lagi yang melek ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih atas segala berkat-Mu, kami boleh melakukan ibadah kami boleh bangun, kami boleh beribadah pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Berkati kami Tuhan, semoga ibadah ini dapat kami jalani dengan serius dan fokus dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah yang akan berlangsung, berkati semuanya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Abang Ray udah bawa kita dalam doa pembuka. Nah Abang Ray, karena kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita sapa dulu nih, kita tanya kabar dulu. Adik-adik kabarnya gimana sih hari ini? Kita sapa ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya masih pada kurang semangat ya Kak? Kurang semangat nih Mas Beraman. Coba 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Kakak Dinda, Abang Ray mau mastiin nih, kalau anak-anak dari Bojong, dari Tanah Merah, dari sekolah minggu pagi, dari sekolah minggu siang pada hadir semua pada hari ini. Coba Abang Ray mau tanya dulu, yang dari Bojong mana suaranya? Yang dari Tanah Merah. Sekolah minggu pagi mana suaranya? Sekolah minggu siang jangan mau kalah. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak? Kakak Dian. Nah, yang akan dibawakan Kakak Dian. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan suatu lagu. Apa Kak? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk musik Bang. Firman kita
sudah menyanyikan pujian bagi Tuhan, saat ini kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Semuanya boleh lipat tangan terlebih dahulu dan tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah. Kami telah menyanyikan pujian bagi Tuhan, biarlah pujian itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca Alkitab, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tertib, tidak bercanda, tidak bermain-main, tapi tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi di hari ini kita mau membaca Alkitab kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau dengar cerita apa sih minggu ini. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita, Kakak Dian mau cerita terlebih dahulu. Kakak Dian mau cerita tentang seorang namanya Deo. Nah, dia ini kemarin sudah naik kelas adik-adik. Ya, kemarin sudah naik kelas, dia sekarang udah kelas 4 adik-adik. Nah, kemarin dia naik kelas 4, dia diminta janji sama orang tuanya dan orang tuanya berjanji sama dia. Deo, kalau nanti pokoknya kelas 4 sekarang kamu harus lebih rajin lagi ya belajarnya. Kamu harus lebih rajin lagi membaca pelajarannya, mengerjakan tugas-tugasnya kan. Tahun ini apalagi bulan sekarang sekolahnya di rumah dulu, belajarnya di rumah dulu, tidak bertemu dengan guru di sekolah. Nah, karena di rumah kalian harus dia harus lebih rajin lagi ya belajarnya. Terus kata dia, terus kalau aku rajin belajar, aku dapat apa, Ma? Aku dapat hadiah apa? Nanti Mama kasih hadiah yang paling kamu suka deh, kayak mobil-mobilan yang remote-remote itu. Terus dia menjawab, bener Mah, beneran dikasih. Kira-kira adik-adik, Deo benar-benar melaksanakan tugas yang dijanjikan sama mamanya nggak? Dan mamanya kasih nggak sih, menepati janjinya nggak sih kepada Deo kalau misalkan Deo nanti naik kelas dan nilainya bagus? Kira-kira selanjutnya ceritanya gimana ya? Janjinya benar-benar ditepati atau tidak ya? Nah, kalau adik-adik mau tahu lebih lanjut lagi, kita mau baca Alkitab kita mau dengar firman Tuhan di hari ini tentang ada seseorang yang menepati janjinya tepat pada waktunya. Mau tahu siapa? Kita buka di Alkitab kita, di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-21, ayat pertama sampai yang ke-7. Ya, dengan judul perikop, Ishak lahir. Nah, nanti Kakak Dian yang membacakan, adik-adik mengikutinya di rumah atau bisa dilihat di bawah sini, bisa dilihat ya. Nanti kalian bisa membacanya. Oke, Kakak Dian akan bacakan judul perikopnya, Ishak lahir. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyurat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, pada tahu nggak sih janjinya Tuhan? Apa sih yang Tuhan janjikan kepada keluarganya Abraham dan Sarah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau adik-adik belum tahu, kakak dia kasih tahu ya. Janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham
dan Ibu Sarah adalah Abraham dan Sarah akan memiliki memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Adik-adik bisa hitung nggak berapa banyak bintang di langit atau berapa banyak pasir yang ada di lautan? Ada yang bisa hitung? Pasti nggak ada yang bisa hitung. Kakak dia juga nggak bisa hitung. Nah, ketika Tuhan berfirman demikian, Bapak Abraham dan Ibu Sarah heran. Bagaimana mungkin dia memiliki anak sebanyak itu, seperti bintang di langit atau maupun seperti pasir di lautan? Itu kan banyak banget ya adik-adik. Bagaimana mungkin? Padahal Bapak Abraham dan Ibu Sarah juga sudah tua, sudah berumur. Bapak Abraham 90 tahun ya, sudah opung-opung, kalau dibilang sekarang udah opung baru udah sama opung Doli. Nah, mereka sudah tua. Bagaimana mungkin? Apa benar Tuhan? Gak mungkin kali. Masa iya? Aku kan udah tua. Aku kan gak mungkin lagi. Orang-orang juga sudah tahu kalau aku tidak memiliki anak. Bagaimana mungkin Bapak Abraham dan Ibu Sarah memiliki anak? Dan adik-adik tahu, di pasal 21 ini ternyata janji Tuhan digenapi loh adik-adik. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Dilihat ya, di ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Janjinya tadi loh. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Janji Tuhan digenapi di ayat ini. Di ayat yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adik-adik, nih lihat gambarnya di sini ya. Ini gambarnya. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah memiliki anak, namanya Ishak. Dia adalah seorang anak laki-laki yang dijanjikan Tuhan kepada keluarganya Abraham, kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Hebat ya Tuhan, Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ayat yang 4, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah adik-adik, setelah si Ishak lahir, Tuhan juga sebelum Ishak lahir nih, Tuhan juga memerintahkan kepada Bapak Abraham untuk menyunatkan anaknya. Dan Bapak Abraham dan Ibu Sarah melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan loh, diperintahkan oleh Allah. Ayat kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lihat adik-adik, Bapak Abraham, Ibu Sarah tertawa. Sampai sekarang masih terheran-heran. Kok bisa sih Bapak Abraham yang umurnya 100 tahun, Ibu Sarah yang umurnya 90 tahun bisa memiliki anak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, seperti temanya minggu lalu, ceritanya minggu lalu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sudah tua, yang seharusnya dia tidak bisa lagi memiliki anak, sekarang memiliki anak loh, namanya Ishak. Arti nama Ishak seperti apa sih? Arti nama Ishak yaitu tertawa, sukacita. Kenapa sukacita atau tertawa? Iya, semua orang terheran-heran sukacita karena kelahiran Ishak. Ishak bagi keluarga Abraham dan bagi Bapak Abraham dan bagi Ibu Sarah. Nah, adik-adik, ayat yang ketujuh lagi katanya, siapakah yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Wih, hebat banget ya Tuhan. Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada keluarganya Bapak Abraham. Hebat ya Tuhan, benar-benar menepati janjinya. Nah adik-adik, tema kita di minggu ini adalah janji Tuhan mendatangkan sukacita. Sekali lagi ya, janji Tuhan mendatangkan sukacita.
Ayo, kakak dia mau tanya. Janjinya apa sih? Apa sih janjinya Tuhan? Tadi loh, janjinya Tuhan adalah bahwa keturunannya Abraham dan Sarah akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di pantai. Banyak. Nanti adik-adik kalau mau tahu berapa banyaknya keturunannya Bapak Abraham dan Ibu Sarah, bisa baca Alkitabnya ya. Harus dilanjutin baca Alkitabnya. Janjinya Tuhan digenapi bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Terus bagaimana dengan kita? Janjinya ditepati atau tidak? Ayo. Nah, mendatangkan janjinya Tuhan itu mendatangkan sukacita. Siapa sih yang gak suka dikasih hadiah janjinya ditepati? Bapak Abraham dan Ibu Sarah ketika dikasih janjinya sama Tuhan, tak janji Tuhan ditepati, Ibu Sarah dan Bapak Abraham sukacita, bahagia, tertawa karena kelahirannya Ishak. Nah, adik-adik, terus apa sih? Terus gimana Kak kelanjutannya? Yang tadi kakak dia yang cerita tentang si Deo tadi, dia melakukan janjinya nggak sih kepada mamanya atau kepada orang tuanya? Terus orang tuanya menepati nggak sih janjinya kepada si Deo? Nah, adik-adik, Deo ternyata menepati janjinya. Dia benar-benar belajar sungguh-sungguh. Dia benar-benar baca pelajaran. Terus kalau misalkan disuruh sama gurunya mengerjakan tugas, dia mengerjakan tugas. Kalau disuruh belajar dengan sungguh-sungguh, kalau disuruh Deo, hari ini ada Zoom loh jam segini, jangan lupa ya, pokoknya harus cepet-cepet mandi ya. Dia langsung siap-siap, buru-buru, nggak boleh terlambat, karena dia mau menepati janjinya kepada mamanya, kepada orang tuanya. Nah, yang terjadi adalah si Deo dapat naik kelas, nilainya bagus. Nah, tadi janji mamanya sama Deo, kalau misalkan Deo dapat nilai bagus, naik kelas, dia dikasih hadiah mobil remote-remotan. Wih, siapa yang gak seneng coba? Deo pasti seneng banget. Akhirnya Deo dikasih hadiah itu. Wih, pasti Deo seneng banget dong, sukacita banget dong. Nah, itu sama seperti Deo dan cerita Alkitab kita hari ini. Janjinya itu harus mendatangkan sukacita. Ketika kita melakukan dan menepati janji, semua orang akan mendapatkan sukacita. Adik-adik juga harus menjadi ketika adik-adik menjanjikan sesuatu kepada orang lain, kalian harus menepatinya. Sama seperti Tuhan juga yang menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Oke, kita ulang sekali lagi. Tema kita di minggu ini, janji Tuhan mendatangkan sukacita. Amin untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar firman Tuhan di hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami lakukan sehari-hari. Ajari kami Tuhan seperti-Mu yang selalu menepati janji-janji kami, karena janji-Mu Tuhan juga mendatangkan sukacita bagi kami semua. Dan ajar kami untuk melakukan janji kami, menepati janji kami kepada setiap orang, agar setiap orang yang mendapatkan janji tersebut juga Tuhan mendatangkan sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pujian selanjutnya, silakan. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih dengerin firman Tuhan yang udah dibawakan oleh Kakak Dian. Terima kasih untuk Kakak Dian udah bawakan kita firman untuk pagi hari ini. Yeay, bagus banget dong firmannya. Bagus banget Kak. Nah, pada hari ini kita udah dengar Kak Dian cerita bahwa Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abraham keturunan yang luar biasa banyak. Karena janji Tuhan pada hari ini mendatangkan sukacita. Begitu juga dalam hidup kita. Oleh sebab itu adik-adik jangan pernah menyerah. Dan kita akan angkat suatu lagu pujian, jangan pernah menyerah. Musik Bang. Selalu
Linda atas lagu pujiannya. Adik-adik, hari ini kita mau menutup ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Kembali mengucap syukur karena Bapa di surga yang baik, Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Bapa telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Lagu-lagu pujian dan juga firman Tuhan yang tadi telah disampaikan, kiranya adik-adik bisa selalu terapkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang memasuki sekolah baru dan juga memasuki kelas baru. Kiranya Engkau yang berkati Bapak setiap pelajaran, setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya adik-adik kami bisa Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, dan kepintaran yang luar biasa agar adik-adik kami bisa berprestasi di sekolah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik sekolah minggu kami, Papa dan Mama kami, Kau yang berkati Tuhan, pekerjaannya, aktivitasnya, apapun yang mereka lakukan, kiranya bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, sekolah minggu kami, dan juga orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Kau yang berkati Bapak, selalu berikan kesehatan dan juga berkat yang luar biasa agar kami semua bisa tetap melayani Tuhan dengan semangat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah, dan juga tenaga medis Tuhan yang sedang bertempur karena wabah ini, yang Kau berkati mereka semua agar wabah ini bisa cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, dan segalanya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak masuk pelajaran-Mu dan layak menyembah kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini. Haleluya, amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik. Aktivitas dilanjut sama Kak Cynthia ya. Kak Cynthia lanjut. Adik-adik, waktunya kita untuk aktivitas. Nah, sesuai tema kita, janji Tuhan mendatangkan sukacita. Kakak Cynthia mau kasih tahu aktivitas kelas besar dulu ya. Nah, aktivitas kelas besar, adik-adik membuat video. Nah, selanjutnya aktivitas kelas kecil. Nah, sesuai dengan tema kita, janji Tuhan mendatangkan sukacita. Aktivitas kelas kecil, adik-adik menggambar dan mewarnai. Nah, contohnya seperti ini. Adik-adik menggambar hal-hal yang membuat adik-adik sukacita. Contohnya di rumah. Adik-adik menggambar papa, mama, kakak, dan adik. Kalau adik-adik sudah selesai menggambarnya, adik-adik tulis temanya, janji Tuhan mendatangkan sukacita. Nah, contoh yang kedua, ketika adik-adik di sekolah, adik-adik sukacita bertemu teman, bertemu ibu guru. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menggambarnya, adik-adik di bawahnya tulis seperti ini, teman-teman adik-adik dan guru adik-adik. Nah, contoh yang ketiga, contohnya ketika adik-adik lagi di sekolah dan adik-adik mendapatkan juara. Nah, pastinya kan adik-adik mendapatkan hadiah tuh.
Contohnya kayak adik-adik mendapatkan mobil-mobilan, adik-adik mendapatkan perlengkapan sekolah, atau yang lainnya. Nah, adik-adik, hadiah-hadiah itu bisa adik-adik gambarkan. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menggambarkannya, adik-adik upload ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Tak semua kapan memiliki di dalam hidupku, hatiku percaya terjam bagiku adalah yang terbaik. Aku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu yang tuntun langkahku. Walau ku tak dapat mengharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kamulah untukku. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, gimana adik-adik aktivitasnya? Seru-seru kan? Keren-keren kan? Wah, makasih nih yang udah ngumpulin aktivitasnya. Jangan lupa ya dikerjain aktivitasnya yang selanjutnya ini loh. Oke, pengumumannya hari ini itu minggu depan tetap masih ibadah online ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan kalau keluar harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih.